Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Sekarang ini lagi musim pengangkatan menteri-menteri baru ya dalam kabinet merah putih dengan presiden barunya Prabowo Subianto dan wakilnya, saya tidak tega menyebutkannya. Saya ingin menjelaskan sesuatu, memesankan sesuatu terutama kepada orang-orang Islam, Muslim, kaum muslimin. Karena dengan pengangkatan menteri-menteri baru dan wamen-wamen baru, nanti ada dirjen-dirjen baru, terus para pejabat tingginya ke bawah, itu sudah tradisi di kalangan kita adalah mengucapkan selamat, ya. Kalau sebagai bangsa, sebagai warga negara, nggak ada masalah. Tapi saya ingin berbagi kesadaran sebagai muslim, sebagai seorang muslim agama kita yang agung, ya. Jadi begini, bukanlah kesadaran seorang muslim mengucapkan selamat pada seorang pejabat baru. Kenapa? Karena pejabat baru itu, dia kan memegang amanat baru. Harusnya bukan diberikan ucapan selamat, tapi diberikan nasihat dan diingatkan agar dia amanat dengan jabatannya. Kan begitu? Ya. Nah, di tengah-tengah kita ini, dalam tradisi kehidupan kita sehari-hari ini, ucapan-ucapan selamat pada seseorang yang menjabat posisi baru, sebagai jabatan baru, sebagai pejabat baru itu terbiasa dengan ucapan-ucapan selamat. Loh, ini tidak make sense bagi seorang muslim dan dari perspektif ajaran Islam. Selamat apanya? Jabatan itu amanat yang berat. Makanya ketika seorang muslim siapa saja memangku jabatan baru, justru bukan ucapan selamat, tapi ingatkan, nasihati, bekali dengan nasihat bahwa jabatan itu berat, bahwa jabatan itu amanat, dan akan ada hisabnya di akhirat kelak kalau dia tidak amanat dengan jabatannya itu. Kan begitu? Nah, seseorang baru menjabat, baru diangkat, lalu mengalir ucapan selamat. Loh, ini tidak logis, tidak masuk akal. Selamat pada apanya? Dia baru menjabat, melaksanakan tugasnya juga belum. Selamat pada apanya? Bagaimana kalau dia tidak amanat? Bagaimana kalau dia menyeleweng? Bagaimana kalau di tengah-tengah dia korupsi? Kan itu sudah banyak terjadi di dalam kehidupan politik dan birokrasi jabatan kita di Indonesia. Selamat apanya? Ya, jadi ucapan selamat pada awal menjabat seseorang itu adalah ucapan yang menyesatkan. Tradisi salah, ucapan yang menjebak, yang menjerumuskan. Justru bila ada seorang baru diangkat, menempati posisi baru sebagai pejabat baru, bukan ucapan selamat, ingatkan bahwa itu adalah amanat yang berat. Amanat itu akan ada hisabnya. Doakan supaya dia selamat dengan jabatannya itu. Walaupun didoakan, tetap harus dikontrol, terutama oleh orang-orang yang dekat, oleh keluarganya, oleh saudaranya, agar dia selamat. Jabatan itu amanat dan itu berat di akhirat hisabnya. Saya kira ini muslim sudah tahu semuanya. Amanat itu berat. Kan sejarah amanat itu ya, Allah tawarkan kepada langit, bumi, lautan, gunung. Semuanya menolak. Kecuali manusia yang bodoh yang menerima amanat. Bahkan rebutan pada amanat itu. Rebutan pada jabatan itu. Kan sekarang begitu. Ya nggak terlalu salah kalau dia memang mampu, profesional, dan atas kepercayaan. Tapi kalau jabatan itu diperebutkan, ya, bahkan dengan menghalalkan segala cara, main sogok itu ini. Apanya yang selamat dengan jabatan seperti itu? Bukankah sudah banyak sekali terjadi seseorang baru diangkat jabatan, baru diangkat menjabat sesuatu, jadi pejabat baru, tiba-tiba belum lama, berbulan-bulan sudah korupsi, sudah menyeleweng, sudah ditangkap KPK. Jadi selamat apanya? Ya, tidak logis tuh ucapan selamat diucapkan pada seseorang yang baru diangkat menempati jabatan baru. Tidak logis secara akal sehat, apalagi secara agama sebagai seorang muslim. Ini mungkin mutiara yang sudah dilupakan orang, ya. Jadi seseorang itu ketika mendapatkan jabatan, artinya dia mendapatkan amanat. Amanat itu berat. Ingatkan dengan nasihat, dengan teguran, dengan kontrol, bukan diberi ucapan selamat. Itu salah dan keliru secara kesadaran muslim, begitu. Nah, kalaupun itu teman, saudara, sahabat, keluarga, teman seorganisasi gitu ya, paling-paling doakan, tapi tetap ketika dia setelah menjabat, melaksanakan tugasnya, tetap kontrol dan selalu ingatkan. Tegur dia kalau salah, dukung kalau dia benar, ingatkan kalau dia salah. Nah, itu baru seorang muslim. Ya, ini banyak dilupakan zaman sekarang. Saya lihat soalnya di Facebook, ya, ucapan selamat tuh berjejer dengan diangkatnya para menteri baru. Ini tradisi yang salah, kebiasaan yang salah. Bahkan dari umat Islam, dari ormas Islam, dari ustadz, dari ulama dan sebagainya.
Itu ucapan salah, tradisi yang salah yang jangan dibiasakan oleh seorang muslim. Justru kalau seseorang yang saya sebut tadi, mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin seorganisasi, ingatkan. Nah, ketika kita mengontrol, menegur, meluruskan, dan mengingatkannya, justru itulah ucapan selamat yang sebenarnya. Selamat dari apa? Selamat dari dua. Pertama, agar dia tidak menyeleweng dan tidak menzalimi masyarakat, ya, masyarakat dan rakyatnya. Yang kedua, agar dia selamat di yaumul hisab, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu etika seorang muslim ketika melihat seseorang menempati jabatan baru. Bukan dipuji-puji, dihebat-hebat, disukses-sukseskan, bukan. Sukses apanya? Menjalankan tugasnya juga belum. Kita tidak tahu dia bisa atau tidak, mampu atau tidak, dan sebagainya. Apalagi jabatannya bukan karena profesional, bukan karena kepercayaan, tapi karena politik, karena transaksi politik, karena dagang sapi partai-partai politik. Ya, jadi ucapan selamat pada seseorang yang baru menjabat itu tidak logis. Mulai dari bupati, gubernur, dirjen-dirjen, menteri, termasuk presiden. Bukan ucapan selamat, tegur. Bukan ucapan selamat, ingatkan bahwa itu amanat. Doakan agar dia mampu. Agar dia mampu menjalankan tugas dan amanatnya itu. Agar dia selamat. Selamat dari melakukan kezaliman, ketidakadilan terhadap masyarakat dan rakyatnya. Yang kedua, agar selamat dari hisab di akhirat kelak, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukankah itu berat sekali? Ya. Jadi ini mudah-mudahan disadari oleh banyak orang, ya, terutama sekali lagi, ini buat orang-orang Islam, buat muslim, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, maka kita harus mulai menyadari dari hal-hal yang kecil-kecil, menyadari dari hal yang remeh-remeh, yang sudah dilupakan orang, yang sudah tidak diingat-ingat lagi. Mungkin kita berkata, wah zaman sekarang mana bisa begitu, zaman sekarang sudah nggak ada begitu. Iya, kewajiban muslim harus tetap menyadarinya, menghidupkannya, supaya agama itu tetap terasa, bermanfaat, berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Buat apa agama kalau nggak dipakai? Buat apa agama kalau tidak terasa manfaatnya? Buat apa beragama kalau hanya formalitas? Buat apa agama kalau tidak menjadi pedoman hidup? Betul nggak? Nah, ini ada kisah menarik yang luar biasa dari seorang khalifah di zaman Khilafah Abbasiyah. Namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Kita mungkin semuanya tahu, minimal pernah mendengar. Beliau itu ada yang menyebutnya sebagai khalifah kelima setelah Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena ketakwaan dan keadilannya memerintah. Khalifah Harun ar-Rasyid itu dikenal sebagai khalifah karena ketakwaannya, kesederhanaannya, dan kejujurannya. Nah, suatu saat ada seorang sufi, saya lupa namanya siapa itu ya. Ada seorang sufi menemui beliau. Lalu dia berkata kepada khalifah itu, "Ya khalifah, hati-hatilah engkau dalam menjabat. Hati-hatilah engkau dalam memimpin. Konsekuensimu engkau selamat masuk surga atau engkau diazab di neraka. Api yang sangat panas akan membakar tubuhmu." Itu seorang sufi mengingatkan khalifah yang terkenal ketakwaan dan kesolehan keadilannya, dikatakan begitu coba. Nah, harusnya ulama tuh begitu. Harusnya ulama tuh begitu kepada pemerintah itu, kepada pejabat baru, kepada penguasa, kepada presiden, menteri-menteri, dirjen siapapun. Konsekuensimu cuma dua. Engkau selamat masuk surga atau engkau diazab dalam panasnya api neraka. Neraka yang sangat panas itu akan membakarmu. Kalau engkau berbuat zalim, berbuat aniaya pada masyarakat. Nah, yang menarik, apa yang terjadi? Itu dikisahkan Khalifah Harun ar-Rasyid itu menangis terseduh-seduh mendengar kata api neraka akan membakar itu. Karena ya logis kan, pemimpin itu akan sangat banyak pahalanya, juga sebaliknya akan paling banyak dosanya karena menyangkut kebutuhan rakyat banyak. Bayangkan kalau rakyat itu ada yang terzolimi, ada yang teraniaya oleh seorang pemimpin, bahkan pemimpin tertinggi, bahkan seorang presiden zaman sekarang. Itu berapa juta tuh rakyatnya. Indonesia berapa juta sekarang? Katakanlah 280 juta. Katakanlah misalnya nih, ada 40 juta orang teraniaya, terzolimi oleh sebuah kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Logikanya mungkin gak selamat di akhirat. Jangankan 40 juta, kan oleh beberapa orang saja kalau dia menzolimi dan yang dizoliminya itu sakit hati dan tidak memaafkan, wah udah celaka di akhirat. Apalagi ratusan, ribuan, jutaan rakyat terzolimi. Nah itu. Jadi berat jadi presiden itu, berat jadi pejabat itu. Jadi bukan kebanggaan, bukan hebat, bukan sukses, bukan. Ya.
Makanya menjadi pejabat tinggi itu bukan gaya, bukan keren, bukan sukses, bukan. Gaya keren sukses itu bila jabatannya sudah berakhir dan dia amanat dengan jabatannya. Sukses semua program-programnya. Tidak ada bawahan staf yang teraniaya. Tidak ada masyarakat rakyat yang terzolimi. Semuanya berbahagia. Semuanya berbahagia. Semuanya kehilangan dari kepemimpinannya yang berhenti. Ditangisi orang, ditangisi masyarakat, ditangisi rakyat karena sedih, ditinggalkan oleh dia. Dia sudah tidak menjabat lagi. Nah, itu baru ucapan selamat di situ. Ya. Jadi ucapan selamat itu bukan tidak boleh, tapi bukan di awal jabatan, tapi di akhir jabatan. Ketika jabatannya selesai, satu, ya, dia amanat menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua, dia tidak ada penyelewengan jabatan dan kewenangan. Yang ketiga, dia selamat dari korupsi, ya, tidak ada kasus korupsi, bersih. Yang keempat, hartanya tidak melonjak tinggi. Karena kata Imam Syafi'i, bila seorang pejabat kekayaannya melonjak tinggi ketika dia sudah menjabat, berarti dia maling. Kan begitu tuh. Itu kata Imam Syafi'i. Itu artinya teguran moral bahwa tidak pantas seorang pejabat tiba-tiba hartanya melonjak tinggi. Uangnya tiba-tiba jadi miliaran. Puluhan miliar, ratusan miliar. Setelah dia menjabat. Padahal tadinya orang biasa-biasa. Bukan orang kaya. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i, itulah pencuri. Kan logis sekali. Ya. Bukan dari warisan, bukan dari bisnis, berarti dia dari jabatannya. Atau dengan kata lain, bila meningkat kekayaannya itu dari jabatannya. Kan begitu. Tapi kalau dia bukan dari warisan dan bukan dari bisnis, ya apalagi. Artinya peringatan Imam Syafi'i itu bila itu didapatkan dari tugasnya, dari jabatannya, maka dia adalah pencuri. Maka para pejabat Indonesia yang banyak itu, yang tiba-tiba melonjak hartanya, uangnya, rekeningnya, ya, uangnya di rekeningnya bermiliar-miliar setelah dia jadi pejabat, padahal tadinya dia orang biasa-biasa, itulah pencuri. Bila orangnya banyak, itulah para pencuri. Kan begitu. Logis dan masuk akal. Tapi rusaknya kita, para pencuri itu malah kita puja-puja, kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, kita bilang hebat-hebat, kita hormat. Padahal para pencuri, para perampok uang negara, itu tuh hebatnya ajaran Islam tuh. Oh iya, kembali ke yang tadi ya, ke kisah Khalifah Harun Ar-Rasyid itu. jadi kepanjangan kemana-mana. Jadi mendengar nasihat seorang ulama yang berwibawa itu, Harun Ar-Rasyid menangis terseduh-seduh, air matanya basah, dan dalam nangisnya itu dia diam tidak berkata apa-apa. Betul-betul menghayati nasihat itu dan merenungkan surga atau neraka yang akan membakar. Kan luar biasa itu. Nah, dalam kisah itu dikisahkan lalu ada seorang ulama lain datang ke situ. Heran melihat Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis terisak-isak di depan seseorang yang dia tidak kenal. Lalu dia bertanya, ada apa ini? Lalu diceritakan bahwa dia sedang dinasihati. Nah, si ulama ini berkata, Masya Allah, Khalifah Harun Ar-Rasyid ini dikenal sebagai seorang yang takwa dan adil dalam memerintah. Apalagi yang diragukan dari ketakwaan dan keadilannya dalam memerintah. Mengapa engkau sampai terisak-isak seperti ini, wahai Khalifah? Kata si ulama itu. Nah, kata yang menasihati tadi itu, wahai Khalifah, jangan dengarkan dia. Di akhirat nanti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhirat kelak dia tidak akan bisa menolong. Nah, itu mendengar ucapan ini, si Khalifah Harun Ar-Rasyid makin deras menangisnya, makin terisak-isak. Luar biasa, janggutnya basah oleh air mata yang terus bercucuran. Bahkan dikisahkan sampai dia ketika sholat pun terus teringat nasihat itu dan dia terus menangis. Bayangkan kisah yang indah sekali tentang bagaimana seorang pejabat tinggi, seorang khalifah, seorang presiden zaman sekarang itu betul-betul menghayati jabatan itu sebagai amanat yang berat. Bahkan seorang khalifah yang dikenal dengan ketakwaannya dan keadilannya memerintah pun masih begitu tuh ketika dinasihati. Zaman sekarang ya sudah hilang mutiara itu, tapi kan bukan berarti tidak boleh diingatkan. Justru itu harus diingatkan terus mutiara akhlak Islam yang agung itu. Dan saya melihat dalam tradisi ucapan selamat itu tradisi ucapan yang salah, menjebak dan menjerumuskan. Ya, ini nasihat buat semuanya, masukan buat semuanya termasuk buat saya sendiri. Jangan membiasakan mengucapkan selamat kepada seorang pejabat baru, apakah itu kawan, teman, sahabat, saudara kita.
ingatkan dan nasihati. Dan ketika menasehati, etikanya itu berdua ngobrol, bukan di depan publik. Ya, berdua dengan dia supaya nasihatnya masuk. Ingatkan tentang beratnya amanat, ingatkan tentang tugasnya yang berat, ingatkan tentang akibat bila amanat itu dikhianati, ingatkan tentang surga neraka kalau bisa. Kalau bisa ya, ini memang berat karena membutuhkan karisma spiritual, ya, penghayatan agama yang tinggi dan harus dari orang yang sudah dikenal karismanya, dari orang yang diakui kualitas keagamanya, ya dari guru gitulah, dari orang tua yang bijak atau dari ulama yang tegas gitu. Nah itu berdua, kecuali kalau dia tidak mau mendengar, menyepelekan nasihat, berkali-kali diingatkan tetap tidak berubah, malah dia ngeyel, nah baru buka di publik, umumkan bahwa dia nggak benar, buka keburukannya. Karena membuka keburukannya itu, pertama dia pejabat publik, yang kedua agar dia selamat dari kezaliman dan berbuat aniaya kepada masyarakat dan rakyat, yang ketiga agar dia selamat di akhirat kelak dari hisab Allah di yaumul hisab nanti, di akhirat nanti. Betul nggak? Itu menurut saya akal sehat muslim tuh begitu. Nah, ada satu kisah lagi, ya. Khalid bin Walid, jenderal perang terbesar dalam Islam itu, kan dia di dalam berapa puluh peperangan itu nggak pernah kalah. Dan jenderal terhebatlah sepanjang masa di dunia Islam, Khalid bin Walid. Kan gitu. Nah, suatu saat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar sedang menjadi khalifah, dia mendengar di mana-mana di seluruh dunia Islam yang ditaklukkan itu, yang sudah menjadi bagian dari kekhilafahan Islam di zaman Umar bin Khattab. Umar tuh mendengar tentang Khalid bin Walid cuma satu saja, pujian-pujian, kehebatan tentang kehebatan dirinya, pengagungan tentang kehebatan dirinya sebagai jenderal yang hebat, sebagai jenderal yang disegani, jenderal yang dilulukan masyarakat di setiap medan peperangan dan wilayah yang dia datangi, di setiap tempat peperangan yang Khalid bin Walid diutus ke situ. Nah, Khalifah Umar hanya mendengar pujian dan pujian aja terus dari masyarakatnya. Nah, ini hebatnya seorang khalifah lagi. Nah, tiba-tiba dalam kisah itu, di tengah perang sedang berkecamuk itu, Khalid bin Walid menerima sepucuk surat dari khalifah. Apa isinya? Ya Khalid bin Walid, engkau saya pecat. Kamu saya berhentikan sebagai jenderal di medan perang. Kamu saya berhentikan sebagai jenderal dalam peperangan. Khalid bin Walid kaget luar biasa, gak ngerti apa kesalahannya, dia merenung apa kesalahannya kepada sang khalifah, sehingga dia dipecat sebagai jenderal peperangan. Setelah perang dia masih memikirkan apa itu kesalahannya. Seorang jenderal yang sangat dibutuhkan dalam perluasan wilayah Islam dan selalu menang tidak pernah kalah, malah diberhentikan, dipecat tanpa alasan. Tentu saja Khalid bin Walid penasaran. Lalu akhirnya dia datang ke Madinah, datang kepada Khalifah Umar menanyakan sebabnya. Ngobrol tuh berdua. Lalu Khalid bin Walid menyatakan, ya Khalifah, di tengah pertempuran aku tiba-tiba menerima sepucuk surat darimu, dan kau telah memberhentikan aku tanpa alasan. Sekarang tolong kemukakan apa kesalahanku. Aku ingin tahu. Lalu Khalifah Umar mengatakan, tidak ada alasan dan tidak ada sebabnya. Khalid bin Walid makin kaget dan heran. Kenapa begitu ya Khalifah? Disitulah Umar mulai berkata, ya Khalid, sahabatku, tidak ada ku dengar ucapan tentangmu kecuali pujian dan pujian tentang kehebatan-kehebatanmu. Engkau selalu menang dalam peperangan. Engkau tidak pernah kalah. Dan sanjungan masyarakat terhadapmu itu sungguh luar biasa. Dan jangan lupa, engkau itu manusia biasa. Aku sebagai sahabatmu takut khawatir engkau terjebak dalam kesombongan. Engkau lupa diri. Sehingga hilanglah semua amal-amalmu. Hilanglah semua jasa-jasamu dalam peperangan. Aku khawatir tentang itu. Maka aku berhentikan engkau tanpa sebab, tanpa alasan. Semata-mata karena aku ingin menyelamatkanmu di akhirat kelak. Mendengar ucapan itu, Masya Allah, Khalid bin Walid bergetar hatinya, bergetar jiwanya, ya tersentuh luar biasa. Lalu memeluk Khalifah Umar. Ya Khalifah, aku betul-betul tidak sadar tentang ini. Engkaulah sahabat sejatiku. Engkaulah yang akan menyelamatkan di akhiratku. Terima kasih atas pemecatan ini. Aku terima sepenuh hati. Aku terima dan aku berterima kasih kepadamu ya sahabatku. Nah, itu kan kisah yang sangat luar biasa, ya.
tentang keindahan akhlak dalam Islam, keindahan kesadaran jabatan dalam Islam, tentang keindahan untuk menghindari pujian, sanjungan, dan potensi kesombongan yang ada pada seorang muslim. Okelah itu terlalu mulia ya, kisah itu terlalu agung. Tapi kan bukan untuk diabaikan, bukan untuk dilupakan, justru untuk diingatkan terus-menerus kepada masyarakat muslim zaman sekarang. Para pejabat muslim zaman sekarang, apalagi itu keluarga kita, sahabat kita, teman kita, seorganisasi. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Ya. Ini saya membuat video ini karena saya di FB tadi banyak sekali ucapan-ucapan selamat kepada para menteri, kepada para wamen, nanti kepada para dirjen tuh terus ucapan selamat-selamat. Dan saya lihat dari siapa? Dari orang-orang muslim juga. Ya, dari keluarganya, dari sahabatnya, temannya, seorganisasi dan sebagainya. Dan saya menangkap ini salah. Ini keliru, harus diingatkan. Masyarakat muslim harus diingatkan agar tidak terjebak pada kebiasaan salah, tradisi yang salah. Ya, tidak ada ucapan selamat di awal jabatan. Selamat itu kalau mau di akhir jabatan ketika sudah selesai, dan saya bilang tadi, dia menjalankan semua program-programnya. Dia amanat. Tidak ada penyelewengan jabatan dan kewenangan, apalagi korupsi. Dia selamat semuanya, sehingga dia tenang di akhir masa jabatannya, dan stafnya, anak buahnya, masyarakatnya sedih kehilangan dia, apalagi kalau sampai menangis. Nah, itu baru ucapan selamat. Selamat, engkau telah menjadi pejabat yang amanat. Begitu, engkau telah memberikan contoh moral yang baik. Engkau telah memajukan lembaga ini, institusi ini, departemen ini, perusahaan ini, dan sebagainya. Itu baru ucapan selamat yang benar. Bukan di awal jabatan, bukan ketika diangkat. Ucapan selamat menyebar di mana-mana. Ya silakan sebagai budaya tradisi. Tapi saya mengingatkan sebagai seorang muslim. Agama kita itu punya kesadaran yang dalam. Saya wajib membagikan kesadaran ini, bahwa ini adalah tradisi yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada yang terinspirasi, bahwa ini adalah mutiara Islam yang harus dihidupkan zaman sekarang, yang harus dipelihara. Inilah indahnya akhlak Islam, inilah indahnya kesadaran seorang muslim. Agar apa? Agar agama tetap hidup, agar agama tetap terpelihara, agar kita tidak beragama secara formalitas saja, agar agama sebagai pedoman hidup tetap terasa, dan kita selamat dunia akhirat sebagai muslim. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya satu, ya. Pejabat yang saya maksud di sini adalah pejabat publik, ya. Pejabat yang berhubungan dengan masyarakat luas dan rakyat yang banyak. Bukan pejabat di dalam kantor, kabag gitu ya, staf administrasi, bukannya begitu. Itu tidak berhubungan dengan rakyat banyak. Ya, hanya pekerjaan administrasi saja. Ini pejabat tinggi yang berhubungan dengan masyarakat luas dan rakyat yang banyak itu, ya. Yang kedua, ini dalam rangka menjaga dan menghidupkan kesadaran kita sebagai muslim, agar kemusliman kita terjaga kesadarannya, ya, agar kemusliman kita berkualitas dengan menyadari hal-hal yang kita tidak sadari, dengan menyadari hal-hal yang kecil yang mungkin sudah dilupakan, dengan berpedoman kepada akhlak-akhlak mulia dan agung yang dicontohkan dalam sejarah Islam, gitu ya. Jadi untuk menjaga kesadaran kemusliman kita, agar kemusliman kita itu berkualitas, itu ya. Yang ketiga, dengan kontrol, nasihat, dan mengingatkan kepada para pejabat baru itu, bukan dengan ucapan selamat. Artinya kita berusaha menyelamatkan dirinya, menyelamatkan pejabatnya itu, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan lembaganya, menyelamatkan negara dan bangsa ini. Gitu ya. Jadi dengan kontrol, mengingatkan, menegurnya, negara ini diharapkan bisa lebih baik, kan begitu ya. Jadi dari kesadaran kecil ini dalam tanda kutip, itu dampaknya bisa luas, bisa untuk perbaikan masyarakat, rakyat, bangsa dan negara gitu. Dan karena saya adalah orang biasa, maka inilah yang bisa saya lakukan, berbagi kesadaran yang saya ambil dari mutiara Islam, dari kesadaran seorang muslim. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang seluas-luasnya, ya, menjadi rahmatan lil alamin, terutama konteksnya dalam kepejabatan, dengan menyadari, mengoreksi tradisi dan kebiasaan yang salah itu ya. Jadi ini bentuk kecintaan saya kepada umat, masyarakat, rakyat, bangsa dan negara gitu ya. Itu tiga.
Kemudian ini juga dalam rangka melatih ya, kritis kita berpikir, mana tradisi-tradisi dan kebiasaan yang salah, apalagi tidak sesuai dengan agama, mana tradisi yang baik dan benar, yang sesuai dengan etika, kesadaran, dan agama. Nah, kesimpulannya itu. Jadi, mengucapkan selamat kepada pejabat baru adalah sebuah perbuatan bid'ah, bid'ah mughaladoh. Ya, itu saja masukan, ya bukan nasihat lah, terlalu mulia, terlalu tinggi, saya bukan penasehat, inspirasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi, kesadaran kita sebagai seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.